Tak biasa, Manchester City skema parkir bus saat lawan Arsenal, Pep Guardiola angkat bicara. Inilah alasan Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. 3 rekor baru usai duel Arsenal versus Manchester City berakhir imbang. Manchester City kepayahan ladeni Arsenal, Pep Guardiola keluhkan jadwal padat. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Tak biasa, Manchester City skema parkir bus saat lawan Arsenal, Pep Guardiola angkat bicara. Ada yang tak biasa saat Manchester City bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu (21 September 2025) dalam laga pekan kelima Premier League musim 2025/2026. Dilansir dari laman resmi klub pada Senin (22 September 2025), tim asuhan Pep Guardiola hanya menguasai bola 33% angka yang jarang terlihat dari City. Alih-alih menguasai permainan, The Citizens justru tampil bertahan. Guardiola mengakui strategi ini bukan pilihan utamanya, melainkan adaptasi menghadapi kekuatan Arsenal. Kami berusaha untuk tidak bermain seperti ini, tapi saat lawan lebih baik dan kami punya Erling yang cepat, kami harus melakukannya, ujarnya. Ia menambahkan serangan balik sudah pernah sukses di masa lalu. Ingat saat kami mencetak gol lewat Sané, Sterling, dan De Bruyne. Saya lebih suka tidak melakukannya, tapi di level ini terkadang harus, tambahnya. Meskipun ditahan imbang 1-1 lewat gol menit akhir Gabriel Martinelli, Guardiola tetap puas. Kami sangat lelah setelah melawan MU dan Napoli. Tapi tim ini tangguh secara mental, katanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah strategi parkir bus Guardiola bisa dibenarkan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. Manchester City dikenal sebagai tim dengan kedalaman skuad luar biasa, tapi musim ini memperlihatkan kebutuhan akan penyegaran di lini tengah. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan Pep Guardiola adalah Sergej Milinkovic-Savic, gelandang 30 tahun milik Al Hilal. Musim lalu, Milinkovic-Savic mencatatkan 12 gol dan 6 assist dalam 31 laga Saudi Pro League serta total kontribusi 17 gol atau assist di semua kompetisi. Ia bukan hanya kreatif, tapi juga tajam dari lini kedua. Rata-rata 0,4 gol per 90 menit membuktikan efektivitasnya. Di level timnas, ia telah mengoleksi 54 caps dan 9 gol bersama Serbia. Sosoknya menjadi penghubung vital antar lini dan punya visi bermain yang sesuai dengan filosofi Guardiola. Ia bisa memberi pelapis ideal bagi Rodri dan fleksibilitas untuk De Bruyne serta Bernardo Silva. Meski harus beradaptasi dengan intensitas Premier League, pengalaman dan kematangannya jadi modal kuat. Di tengah jadwal padat dan persaingan ketat, Milinkovic-Savic bisa jadi tambahan kunci bagi City. Bagaimana menurut kamu? Layakkah Manchester City merekrut Milinkovic-Savic musim ini? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Tiga rekor baru usai duel Arsenal versus Manchester City berakhir imbang. Laga Super Big Match Premier League antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates, Minggu, (21/9) berakhir tanpa pemenang dengan skor 1-1. Gol cepat Erling Haaland di menit ke-9 sempat membawa The Citizens unggul, namun Gabriel Martinelli menyamakan kedudukan di menit 90+3 dan menggagalkan kemenangan City di detik akhir. Hasil imbang ini membuat Arsenal tertinggal 5 poin dari Liverpool di puncak klasemen dan kini sejajar dengan Tottenham dan Bournemouth (10 poin).
Sementara itu, Manchester City terpaut 8 poin dari posisi teratas. Di balik tensi tinggi dan drama di akhir laga, tercipta 3 rekor menarik yang menambah sorotan terhadap pertemuan dua raksasa Premier League ini. Pep Guardiola mulai kewalahan hadapi Arteta untuk pertama kalinya dalam kariernya. Pep Guardiola gagal menang dalam 5 laga liga berturut-turut melawan tim yang sama yakni Arsenal. Seperti dilansir Transfermarkt, Arteta ukir sejarah. Mikel Arteta menjadi manajer pertama yang tak terkalahkan dalam 5 laga liga berturut-turut melawan Guardiola. Menariknya, Arteta pernah menjadi asisten Pep di City pada 20.162.019. Penguasaan bola terburuk Guardiola City hanya mencatatkan 32,8% penguasaan bola terendah sepanjang era Guardiola di Liga Inggris. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini pertanda dominasi Pep mulai goyah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City kepayahan ladeni Arsenal. Pep Guardiola keluhkan jadwal padat. Laga pekan kelima Premier League antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates, Minggu, dalam kurung 21/9 berakhir imbang 1-1. City sempat unggul lebih dulu lewat gol Erling Haaland, namun Arsenal menyamakan kedudukan di masa injury time lewat Gabriel Martinelli. Dalam laga ini, dominasi Arsenal begitu terlihat sejak awal. City hanya mampu mengandalkan serangan balik dan itulah yang menghasilkan gol mereka. Penguasaan bola The Citizens hanya 32,8%, catatan terendah di era Pep Guardiola di Premier League. Ini menyakitkan. Saya tidak suka melihat tim saya bertahan dari serangan demi serangan, ujar Guardiola. Ia mengakui bahwa strategi bertahan bukan gayanya, namun situasi memaksa perubahan. Sekarang saya seperti tim transisi. 1 kali dalam 10 tahun tidak buruk, kan? Guardiola juga menyoroti jadwal padat yang dijalani timnya. Kami kelelahan. Setelah laga emosional lawan Napoli, kami hanya punya sedikit waktu sebelum bertolak ke London, jelasnya. Ditambah dengan cedera pemain, Guardiola menilai hasil imbang ini tetap patut diapresiasi. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah padatnya jadwal pantas dijadikan alasan atau justru strategi Pep yang mulai usang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United versus Chelsea, laga roller coaster Casemiro. Pertandingan pekan kelima Premier League antara Manchester United dan Chelsea di Old Trafford Sabtu dalam kurung 20 September 2025 menyajikan drama besar terutama bagi Casemiro. Gelandang asal Brasil itu mencetak gol, namun tak lama kemudian harus meninggalkan lapangan usai diusir wasit. Chelsea harus bermain dengan 10 pemain sejak menit kelima setelah kiper Robert Sanchez di kartu merah akibat melanggar Bryan Mbeumo. MU langsung memanfaatkan situasi ini. Bruno Fernandes membuka skor di menit ke-14 menyambar umpan dari Patrick Dorgu. Gol kedua datang di menit ke-37 melalui sundulan Casemiro yang memanfaatkan umpan kepala Harry Maguire. Namun, hanya 8 menit berselang, Casemiro mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Andri Santos. Laga pun berlanjut dengan 10 versus 10 pemain. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Trevoh Chalobah, tapi MU mengamankan kemenangan 2-1. Uniknya, Casemiro menjadi pemain MU pertama yang mencetak gol dan di kartu merah di babak pertama laga Premier League. Manajer MU Ruben Amorim tetap tenang menanggapi kartu merah tersebut. Kami menang, jadi saya akan sedikit melupakannya. Tapi dia tahu kesalahannya, ujarnya. Menurut kamu, apakah Casemiro terlalu emosional atau hanya sial semata? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Chelsea siapkan langkah datangkan Mikel Jauregizar dari Spanyol.
Chelsea dikabarkan tengah bersiap membuka pembicaraan resmi untuk merekrut gelandang muda berbakat Mikel Jauregui dari klub La Liga Athletic Bilbao. Menurut laporan media Spanyol Vichajes, pemain berusia 21 tahun ini masuk radar The Blues sebagai opsi untuk memperkuat lini tengah. Jauregui merupakan produk Akademi Bilbao yang mulai menembus tim utama sejak 2021. Dalam 2 musim terakhir, ia berkembang menjadi andalan di bawah arahan Ernesto Valverde. Musim lalu, ia tampil dalam 48 pertandingan, mencetak 3 gol dan 2 assist termasuk 1 gol spektakuler di Old Trafford saat menghadapi Manchester United. Kontribusinya membawa Bilbao finish di 4 besar La Liga dan menembus semifinal Liga Eropa. Chelsea sendiri tengah mencari pendamping ideal bagi Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Nama-nama seperti Eduardo Camavinga dan Adam Wharton jadi incaran, namun harga tinggi membuat Jauregui jadi alternatif menarik dengan banderol sekitar 26 juta. Meski masih terikat kontrak jangka panjang, Chelsea dikenal lihai memanfaatkan celah transfer lewat prakontrak seperti pada kasus Nkunku dan Kuenda. Menurut kamu, apakah Jauregui adalah investasi cerdas untuk proyek muda Chelsea? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Arteta bangga Arsenal dominasi Manchester City meski gagal menang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan rasa bangganya atas performa luar biasa timnya saat menahan imbang Manchester City 1-1 di Emirates Stadium Minggu (21/9). The Gunners tampil dominan dengan 67% penguasaan bola, 582 umpan sukses, dan total 12 tembakan jauh unggul dibanding City yang hanya mencatat 300 umpan dan 3 tembakan. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menegaskan keperkasaan Arsenal atas City dalam 5 pertemuan terakhir di Premier League, 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain dan mendominasi hampir semua aspek permainan, kecuali skor akhir, ujar Arteta. Ia menambahkan bahwa menghadapi tim asuhan Pep Guardiola bukan perkara mudah, apalagi dengan gaya dominan seperti yang ditunjukkan Arsenal. Arteta juga memuji penampilan Gabriel Martinelli yang kembali memberi dampak besar meski hanya turun dari bangku cadangan. Dia punya energi, komitmen, dan dorongan yang sama seperti saat melawan Bilbao, ucapnya. Saat ini Arsenal menempati posisi kedua klasemen dengan 10 poin, sejajar dengan Tottenham dan Bournemouth, dan terpaut 5 poin dari Liverpool di puncak. Bagaimana pendapat kamu soal performa dominan Arsenal ini? Apakah mereka calon kuat juara musim ini? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Florian Wirtz, rekrutan Rp2 triliun yang dinilai belum meyakinkan di Liverpool. Florian Wirtz, gelandang muda Liverpool dengan bandero fantastis Rp2,6 triliun, kembali menjadi sorotan usai hanya bermain sebagai pengganti di laga Merseyside Derby kontra Everton. Meski belum mencetak gol atau assist di Premier League, Wirtz tetap memberi kontribusi penting, terutama dalam menciptakan peluang. Pelatih Arne Slot menjelaskan bahwa Wirtz masih beradaptasi dengan intensitas keras Liga Inggris, sehingga lebih memilih memainkan Dominic Szoboszlai sejak awal dalam pertandingan ketat tersebut. Keputusan itu membuahkan hasil saat Liverpool menang 2-1. Dukungan justru datang dari rekan-rekan setimnya seperti Jeremy Frimpong dan Hugo Ekitike yang yakin Wirtz akan segera menunjukkan kualitas terbaiknya. Statistik juga mendukung Wirtz punya angka expected assist (KSA) yang setara Mohamed Salah. Liverpool percaya proses adaptasi adalah hal wajar, sebagaimana dialami para bintang sebelumnya. Dengan waktu dan dukungan penuh, Wirtz diyakini bakal membuktikan nilai investasi besar yang dikeluarkan klub. Menurut Anda, kapan kira-kira Wirtz akan menemukan performa puncaknya di Liverpool? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.